Ketika membicarakan sejarah kemerdekaan Indonesia, nama-nama seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, hingga Jenderal Sudirman kerap menjadi tokoh sentral dalam narasi arus utama. Namun sejarah tidak pernah benar-benar satu dimensi. Di balik sorotan tokoh-tokoh nasionalis dan militer, terdapat gerakan kiri dan para tokohnya yang juga memiliki andil penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah para aktivis kiri, terutama yang terlibat dalam Partai Komunis Indonesia, PKI, yang sejak awal abad ke-20 telah meletakkan dasar perlawanan terhadap kolonialisme, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka bergerak dalam bidang organisasi, agitasi massa, pendidikan politik rakyat, perlawanan bersenjata, dan bahkan pengorganisasian ekonomi rakyat, semua demi satu tujuan, pembebasan Indonesia dari penjajahan. Latar belakang munculnya tokoh-tokoh PKI tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial dan politik Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kesenjangan antara golongan bumi putra dan kolonial begitu tajam. Rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan struktural, terjepit oleh pajak, kerja paksa, dan sistem tanam paksa yang menguntungkan perusahaan-perusahaan Eropa. Dalam kondisi semacam inilah, muncul aktivis-aktivis yang tidak hanya berpikir untuk memperbaiki keadaan, tetapi juga ingin mengubah sistem secara radikal. Salah satunya adalah Semaun, seorang anak muda dari Semarang yang sejak usia remaja sudah aktif dalam Serikat Buruh Kereta Api. Di bawah pengaruh tokoh sosialis Belanda seperti Henk Sneevliet, ia terlibat dalam Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV, organisasi yang menjadi cikal bakal PKI. Semaun bersama Darsono dan Alimin kelak menjadi tokoh penting dalam pendirian PKI pada tahun 1920, yang merupakan partai komunis legal pertama di Asia. Ideologi yang mereka anut adalah sosialisme Marxisme, sebuah ajaran yang menekankan pentingnya penghapusan penindasan kelas dan pengambilalihan alat-alat produksi oleh rakyat. Bagi mereka, kolonialisme Belanda tidak hanya soal penjajahan teritorial, tetapi juga eksploitasi ekonomi yang menindas rakyat. Dalam pandangan mereka, kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah ilusi. Oleh karena itu, perjuangan melawan kolonialisme harus juga berarti perjuangan kelas, yakni membebaskan rakyat dari kekuasaan kaum borjuis dan tuan tanah yang bekerja sama dengan kolonial. Inilah yang membedakan mereka dari tokoh-tokoh nasionalis moderat yang lebih memilih jalur diplomasi dan kompromi. Para tokoh PKI percaya bahwa hanya revolusi sosial yang bisa membebaskan Indonesia secara menyeluruh. Alasan mereka mendukung kemerdekaan Indonesia sangat jelas. Mereka melihat kemerdekaan sebagai langkah pertama menuju transformasi sosial yang lebih besar. Mereka sadar bahwa tanpa kemerdekaan, tidak mungkin berbicara tentang kesejahteraan, pendidikan, atau distribusi tanah. Karena itu, mereka memilih untuk terlibat aktif dalam berbagai bentuk perjuangan. Mereka mendirikan organisasi buruh dan tani, mengadakan pendidikan politik, menyebarkan pamflet dan brosur perlawanan, serta membentuk jaringan perlawanan di berbagai kota dan desa. Dalam hal ini, peran tokoh-tokoh seperti Alimin, Musso, dan Tan Malaka sangat besar. Alimin dikenal sebagai orator ulung yang sering turun langsung ke desa-desa, mengorganisir petani dan membangkitkan kesadaran kelas mereka. Musso, yang banyak belajar di Uni Soviet, membawa perspektif internasionalisme proletar dan mencoba menyatukan berbagai kelompok kiri di Indonesia dalam satu garis revolusioner. Tan Malaka, meskipun kemudian memiliki jalan yang berbeda dari PKI, tetap menjadi figur kiri yang sangat disegani karena visi radikal dan wawasan globalnya. Banyak pula tokoh non-komunis yang dalam satu masa sejarah menunjuk dukungan terhadap perjuangan tokoh-tokoh PKI demi kemerdekaan. Misalnya, pada awal 1940-an, ketika Jepang menduduki Indonesia dan terjadi kevakuman politik, para tokoh kiri dan nasionalis sempat bekerja sama dalam berbagai forum bawah tanah. Bahkan, setelah proklamasi 13 Agustus 1945, beberapa tokoh PKI seperti Amir Syarifuddin diangkat menjadi Menteri Pertahanan, lalu Perdana Menteri, karena dinilai berpengaruh dan memiliki basis massa kuat. Amir, seorang tokoh Kristen yang menjadi sosialis, adalah contoh bagaimana garis kiri saat itu cukup diterima dalam konfigurasi politik nasional. Ia berperan besar dalam penggalangan kekuatan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama agresi militer Belanda. Upaya nyata para tokoh PKI dan simpatisannya dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat beragam. Pada tahun 1926-1927, PKI melakukan pemberontakan bersenjata di berbagai wilayah, seperti Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah.
Meskipun pemberontakan ini gagal dan ditindak brutal oleh pemerintah kolonial, semangat perjuangan mereka mencerminkan tekad besar untuk memerdekakan Indonesia dengan jalan revolusi. Ratusan tokoh PKI ditangkap, dibuang ke Boven-Diguel atau diasingkan ke luar negeri. Namun dari pengasingan itulah mereka terus menyebarkan gagasan perlawanan. Tan Malaka misalnya, selama berada di luar negeri tetap aktif menulis dan mengorganisir gerakan Asia anti-kolonial. Karyanya seperti Naar de Republik Indonesia dan Madilog menjadi bacaan wajib bagi aktivis pergerakan nasional. Setelah kemerdekaan, PKI tidak tinggal diam. Mereka ikut dalam pertempuran mempertahankan republik, baik melalui sayap partai maupun laskar-laskar rakyat. Mereka juga membentuk Front Demokrasi Rakyat, mendukung kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, dan mendorong reforma agraria. Dalam beberapa kesempatan, PKI bahkan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, dengan basis massa luas di kalangan petani, buruh, dan intelektual muda. Tokoh-tokoh seperti D.N. Aidit, Njoto, dan M. H. Lukman berhasil membawa PKI ke puncak kejayaannya pada awal 1960-an, dengan klaim sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Aidit, meskipun datang belakangan setelah masa awal PKI, berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politik kiri dan membuat PKI menjadi bagian penting dalam percaturan politik nasional. Namun, imbalan atas perjuangan mereka tidak pernah sebanding dengan pengorbanan yang mereka berikan. Dalam sejarah resmi negara, kontribusi tokoh-tokoh kiri dan PKI nyaris dihapuskan atau diputarbalikkan. Pemberontakan 1926 yang merupakan upaya merdeka sering hanya disebut sebagai aksi makar tanpa konteks. Peran Amir Syarifuddin dalam Perang Kemerdekaan jarang dibahas, karena akhirnya ia dieksekusi setelah dianggap terlibat dalam peristiwa Madiun 1948, sebuah peristiwa berdarah yang hingga kini masih menyisakan banyak kontroversi. PKI dituduh melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia, dan ribuan anggotanya dibunuh atau dipenjara tanpa proses hukum yang adil. Mereka yang selamat dipinggirkan dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tan Malaka, seorang pahlawan revolusioner yang memimpikan Republik Merdeka dan adil, justru dibunuh oleh sesama anak bangsa dalam konflik internal sesudah proklamasi. Bahkan jenazahnya baru diketahui puluhan tahun kemudian. Imbalan yang mereka terima bukanlah kehormatan, melainkan stigma. Nama-nama mereka dilarang diajarkan di sekolah. Buku-buku mereka dibakar, ajaran mereka dilarang, keluarga mereka diawasi, dan keturunan mereka dicurigai. Selama Orde Baru, menjadi kerabat ex-PKI adalah hukuman sosial yang luar biasa berat. Padahal, bila menilik sejarah secara utuh, peran mereka dalam kemerdekaan sangat nyata dan tak terbantahkan. Mereka tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan secara formal, tetapi juga memperjuangkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kehidupan yang adil, setara, dan bebas dari penindasan dalam bentuk apapun. Sejarah memang ditulis oleh para pemenang. Namun, kebenaran sejarah tidak bisa selamanya ditutup. Hari ini, ketika Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, ada ruang untuk meninjau ulang sejarah secara lebih objektif dan adil. Bukan untuk mengagungkan PKI sebagai ideologi, tetapi untuk mengakui bahwa perjuangan bangsa ini tidak monolitik. Bahwa di antara mereka yang mengangkat senjata, menyusun pamflet, berpidato di desa-desa, menulis buku revolusi, dan mengorganisasi massa rakyat, ada yang mengibarkan bendera merah bukan sebagai simbol pemberontakan, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Penghargaan sejati terhadap kemerdekaan Indonesia bukan hanya mengenang mereka yang duduk di kursi kekuasaan setelah merdeka, tetapi juga mereka yang kehilangan segalanya demi kemerdekaan itu sendiri. Mereka yang namanya dilupakan, yang wajahnya tidak terpampang di uang kertas, yang tidak dijadikan nama jalan, tetapi yang darah dan pikirannya turut mengalir dalam sungai sejarah Indonesia. Para tokoh PKI yang berjuang demi Indonesia yang merdeka, meski akhirnya dibalas dengan penghapusan, patut dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa yang utuh dan manusiawi.